Cara mudah agar semai cutting itu cepat ceprut dan juga tidak gosong. Nah, ini ada beberapa varian yang kita semai ya, usianya sekitaran 14 hari atau 2 minggu yang lalu. Dan ini adalah hasilnya, sudah banyak yang seprut ya, alhamdulillah. Bahkan di salah satu varian yang kita tancap, ini ada yang langsung membawa bunga. Dan ini adalah bunga sempurna, bukan bunga PHP. Bagaimana kelanjutannya? Simak videonya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat keling semuanya? Semoga selalu sehat walafiat ya, dilancarkan setiap urusannya, dilancarkan rezekinya, dan semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Berjumpa kembali bersama saya di channel Galing Rap ya sahabat. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan coba update untuk perkembangan semai cutting yang kita lakukan itu 2 minggu yang lalu. Dan senang sekali rasanya pada kesempatan kali ini saya bisa menyapa kembali sobat keling semuanya. Nah, di hadapan saya ini adalah hasil semai cutting ya. Ini semai massal, semai cutting yang kita lakukan pada tanggal 28 April ya 2024. Jadi ini usianya kurang lebih sekitaran 14 hari atau 2 minggu. Dan di sini ini ada varian New Baikonur ya. Dan juga ada Everest. Ini sebelahnya juga ada varian Trans. Geser lagi, ini ada varian Vania ya. Dan ini yang paling ujung adalah varian Sansakerta. Dalam penyemaian cutting itu ada 2 hal yang harus kita perhatikan lebih ya sahabat. Jadi bagaimana caranya itu supaya cuttingnya itu tidak kering dan juga bisa cepat seprut ya. Jadi hal yang pertama yang harus kita perhatikan adalah media tanamnya ya sahabat. Media tanamnya ini harus yang harus kita perhatikan. Jadi media tanamnya itu harus selalu lembab. Nah, contohnya seperti ini. Ini media tanamnya selalu lembab, jadi kita harus perhatikan media tanamnya supaya media tanamnya selalu lembab ya. Jangan terlalu kering dan jangan juga terlalu basah, karena kalau misalkan terlalu kering ya otomatis tunas batnya juga akan cepat kering atau tidak tumbuh. Begitupun dengan media tanam yang terlalu basah atau becek, sama, nah, tunasnya juga akan kering seperti ini sahabat. Nah, ini kering tuh. Jadi hal pertama yang harus kita perhatikan adalah media tanam atau kelembaban media tanam. Ingat ya, kelembaban media tanam, menjaga kelembaban media tanam, bukan menjaga perasaan, bukan juga menjaga istri orang. Jangan ya, itu sangat berbahaya, tidak boleh. Nah, jadi hal utama itu harus kita jaga adalah kelembaban media tanam. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini juga media tanamnya selalu lembab karena saya selalu periksa hampir setiap hari. Supaya media tanamnya juga tidak terlalu kering. Nah, dan hal yang kedua yang harus kita perhatikan adalah tempat penyimpanan semaian itu sendiri. Jadi usahakan kalau misalkan teman-teman menyemai cutting anggur import ya secara massal, jadi usahakan itu disimpan di bawah naungan atau di bawah atap ya. Seperti ini saya simpan di bawah atap. Meskipun ini sebenarnya ini masih kurang bagus ya, karena ini atapnya juga atap asbes, jadi panasnya masih tembus, jadi masih tetap tunasnya ini rawan kering. Tapi setidaknya ini masih bisa mengurangi paparan sinar matahari langsung dan juga dari curah hujan atau air hujan. Jadi hanya itu saja yang perlu kita perhatikan dalam semai cutting anggur import ya. Nah, jadi kemarin itu saya menancap cutting itu semuanya total ada 43 cutting ya.
Jadi kita sekalian akan periksa ini ada berapa yang sprout dan ada berapa yang masih belum sprout atau bisa kita bilang gagal ya. Nah ini masih bagus, ini bagus. Nah ini meskipun kecil tapi ini sudah sprout ya. Kalau untuk varian New Baikonur ini alhamdulillah semuanya aman, ini semuanya sprout, semuanya ada 1 2 3 4 5. Ini ada 11 cutting alhamdulillah ini sprout semua. Dan kalau untuk yang varian Everest ya, Everest itu yang tidak sprout ada 1 yang masih belum sprout ya, 2 3. Nah kalau yang ini sebentar lagi akan sprout, kita hitung saja 4. Semuanya ada 4 yang belum sprout, 1 2 3 4 5 dari 10 cutting. Jadi totalnya ini ada 10 cutting, jadi 6 yang sprout dan 4 yang belum sprout. Kita lanjut ke varian trans ya. Untuk varian trans ini sudah 1, nah ini 2 3. Nah kalau yang ini yang kecil ini sudah sprout ya, 1 2 3. Ini ada 7 cutting. Dalam 7 cutting ini hanya 3 yang masih belum sprout, jadi ada 4 yang sudah sprout ya. Kemudian kita lanjut lagi ke varian Vania. Vania ini 1 2 3 4. Ini hanya ada 5 cutting. Nah dan ini meskipun masih kecil ini sudah sprout ya. Nah ini masih hijau bisa dilihat. Jadi dalam 5 cutting ini yang belum sprout itu hanya ada 1 ya, ada 1. Kita lanjut lagi ke varian Sansekerta. Sansekerta yang ini sudah sprout 1 2 3. Nah ini 4 nih kecil, 4 sudah sprout. Ini 5 sebentar lagi akan sprout, ini sebentar lagi akan sprout. Jadi yang belum sprout itu kita hitung 1 2 3 4 5, ada 6 yang belum sprout ya. Sebenarnya ini sebentar lagi juga akan sprout ya. Nah bisa dilihat tuh nasbatnya ini sudah gemuk, sudah menonjol. Insya Allah ini sebentar lagi juga akan sprout. Nah di bawahnya pun ini sama, yang ini pun sama. Nah jadi ini ada 6 yang belum sprout ya, 6 1 7 ya, 7 ini 3 10 dan yang ini tadi ada 4 ya, kalau tidak salah ada 4 ya. Jadi sekitar ada 14 cutting yang belum sprout ya. Sekitar dari total semuanya mungkin ini baru 70% yang sudah sprout ya sahabat. Tapi segini pun ini sudah alhamdulillah ya, karena ini kita menanam di naungan yang panas seperti ini, jadi rawan kering juga. Ini lantai 2, lantai 3 ya. Ini sangat panas, apalagi sekarang cuacanya sangat panas ya. Nah, dan untuk menjaga kelembabannya supaya tidak repot kita bukan supaya tidak repot, jadi supaya tidak terlalu banyak juga air yang kita siram, takutnya nanti malah tunasnya juga akan kering. Jadi saya biasa melakukan penyepraian ya untuk menjaga kelembaban media tanamnya. Nah seperti ini, jadi kita jaga kelembaban media tanamnya dengan cara seperti ini saja. Nah ini sebenarnya tadi sudah ada yang panjang ya sahabat. Nah di sini, nah ini tadi patah ketiban cutter, tidak apa-apa. Nah jadi seperti ini saya menjaga kelembaban media tanamnya supaya tidak kekeringan dan tidak terlalu banyak juga air yang kita siram ke media tanamnya. Jadi dengan cara seperti ini kita bisa terus menjaga kelembaban media tanam tanpa harus takut kekeringan atau terlalu basah. Jadi perawatannya seperti ini saja ya sahabat. Dan saya yakin ini meskipun sudah banyak yang seperti ini, nah ini di usia 2 minggu ini akarnya meskipun sudah ada yang tumbuh, tapi ini pasti sangat sedikit ya, atau masih sangat kecil akarnya. Jadi kita biarkan dulu, mungkin nanti sampai usia kurang lebih 1 bulan. Nah setelah 1 bulan barulah kita pindah media tanam atau pindah ke tempat yang lebih besar, kita sebar, kita bibitkan lagi. Jadi seperti ini saya menjaga kelembaban medianya. Jadi perawatannya sangat mudah.
Dan kalau misalkan ada yang bertanya, Bang, apakah on root, biasanya sih ya banyak yang bertanya seperti itu, apakah pohon anggur import dengan cara penanaman on root itu bagus ya? Kalau menurut pengalaman saya pribadi yang masih awam ya, saya punya pohon anggur Ninel yang ditanam secara on root ya. Dulu juga sama, saya beli dari beliau itu cutting. Nah, saya tanam sampai berbuah, alhamdulillah buahnya itu sama ya, besarnya sama dan rasanya juga sama sih ya, tidak ada perbedaan. Mungkin ini baru pembuahan pertama ya, tetapi kalau misalkan untuk jangka panjangnya saya belum tahu karena saya juga masih baru ya, harus banyak belajar juga. Tetapi kalau misalkan untuk sekedar hobi sih ya, kalau misalkan tidak punya rootstock atau tidak punya untuk dilakukan penyambungan ya, tidak ada salahnya kita mencoba menanam secara on root ya, sebagai pembelajaran saja untuk belajar pembuahan, nah seperti itu, dan juga cara perawatan. Kalau misalkan untuk masalah jangka panjangnya itu kita bisa atur nanti ya. Kalau misalkan sudah tumbuh pun ini kan bisa kita tambah kaki atau kita sambung kaki menggunakan varian rootstock ya. Jadi kita sambung di tunas yang sudah tumbuh, tambah kaki lagi, tambah kaki rootstock, baru kita sambung ya, kita suntik di tunas import ya. Jadi kita tanam lagi on root di sebelahnya, kemudian tunasnya kita sambung ke batang import. Seperti itu saja sudah cukup ya menurut saya. Nah, dan untuk varian New Baikonur ini alhamdulillah di sini ada yang membawa bunga satu klaster nih sahabat. Ini adalah bunga sempurna ya. Ini bukan bunga PHP. Kalau bunga PHP bisa dilihat sangat kecil. Nah, kalau yang seperti ini sepertinya bunga PHP nih sahabat. Nah, ini bunga kecil ya. Kalau ini bisa saya bilang ini adalah bunga sempurna ya. Kita akan coba pertahankan. Kalau untuk tunas airnya kita extra break dulu ya. Nah, kita extra break dulu bagian tunas airnya. Nah, di bawahnya juga ada. Nah, ini kalau ini bunga PHP sepertinya nih. Nah, ini kecil sekali. Ini pasti bunga PHP. Dan ini kita akan rawat dulu ya. Kita akan lihat perkembangannya nanti seperti apa. Nah, oke sobat, mungkin sekian dulu ya video dari saya tentang updatean semai cutting anggur import yang saya lakukan 14 hari yang lalu atau 2 minggu yang lalu. Jadi seperti inilah hasilnya. Terima kasih yang sudah menonton, dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe agar saya semakin semangat untuk membuat video-video lainnya. Jaga selalu kesehatan, dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran.